Good evening, everyone. My password there. Halo, selamat malam semuanya. Kedengaran suara Pak Saud? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Good All evening, right. sir. Evening. Okay, we continuing our material to this evening. I will be sharing my material, but let me share to you my uh, writings. Yeah. So one topics that we are the last one probably in relations to the ship operations and managements. Almost the other functions similar to ship management called ship agencies, ya, atau keagenan kapal. So the ship management, as I mentioned to you, they are in the management or the mother company. Yeah. So this one is ship management, or we can call it SM. Yeah. Part of the shipping company. They may be number two. They may be outsourcing. Yeah. They may be outsourcing to some uh, portions or services. Yeah, this one is shipping company, and the other one of the functions of ship management also agency. Yeah, agency. So agency actually it is similar like representative. Yeah, uh, on behalf. Yeah, on behalf of ship owner. Yeah, on behalf of ship owner or ship owners to undertake any operations or maintenance or even technical operations of the ships, yeah, or MT, yeah, and they are assigned, yeah, they are selected, yeah, they are also contracted, yeah, to be representative or on behalf of the shipping company. So they are could be they call it fake owners or they are assigned owners. Yeah. Okay. What are the functions of the shipping agency or ship agency? Ship agency, yeah, versus shipping company. Yeah. This one own the ships, but that one not owning. Ini yang perbedaannya. Jadi dia bisa punya kapal tapi tidak perlu uh, uh, bertanggung jawab sebenarnya atas kapal, ya. Di responsible, ya, for the capex mainly, but this one is shared, ya, shared functions according to the duties, ya, or assignments, okay, given by the owner or the real ship owners, okay.
So fake ship owner, uh, ship owner, we call it agent, yeah, versus real owner, yeah, we can call it shipping company. Okay. Jadi there's also a practice in Indonesia. In Indonesia, cases in Indonesia, you don't need to have ships, yeah, to be ship management. Yeah, doesn't need to have ships. Uh, ya, jadi uh, kayak seperti, tapi ini memang kadang-kadang ada yang tolak juga, ada yang nggak senang misalnya. Kalau kalian punya warung ya, warung kamu yang bangun restonya, lalu tiba-tiba di depan restonya kamu jualan. Nah itu seperti agen gitulah, itu agen ya. Jadi kau punya restonya bagus, di depan itu kau jual bakso. Kan enak sekali tuh, nggak perlu ada lahan, nggak perlu ada listrik, mungkin ini kamu hanya colok doang, itu kamu bisa jualan. Nah, seperti gitulah keagenan. Doesn't need to have ships, tapi dia bisa punya fungsi sama seperti layaknya seperti shipping company. Oke, itu fungsinya ship agents. Oke, nah sekarang apa fungsi? What is the functions of ship agents? Pak saat bilang SA ya. Kalian bisa nanti lihat international itu namanya FONASBA ya. FONASBA itu eh, coba cari apa itu FONASBA, saya lupa ya namanya ya. Coba apa FONASBA itu, Dek? Coba cek FONASBA. Ada yang bisa tahu nggak fonasba.com? Kasih tahu Pak Saud apa itu FONASBA ya? Cari FONASBA. Ada yang tahu? FONASBA. Halo, ada yang tahu apa FONASBA? It's the Federation of National Associations of Shipbrokers and Agents, sir. Ya, that's a FONASBA. Yeah, if you go to FONASBA, then you may find many rules or standards or uh, practices, uh, guidelines on ship management, ship brokers or ship agencies. Ya, bedanya broker itu dia mewakili kalau dia modelnya mau jualan atau mau beli, ya itu brokers, ya on behalf of ship owners, ya. Jadi saya bisa mau jual kapal saya, uh, mau beli kapal saya. I'm asking ship agencies yang sekaligus nanti dia kalau dia sudah jadi beli, dia akan membawa kapalnya itu ke tempat saya. Ya, itu dia bisa brokers. Kalau ship agents, dia mengerjakan apa yang saya assign ya. Jadi dia harus assign ya. Jadi apa fungsi dari SI ini? Kata Fonasba, dia ada paling tidak ada 4 fungsi. Pertama, itu namanya fungsi husbandry. Husbandry. Jadi when she or the ships coming to agency area, misalnya dia datang dari country A atau lokasi asal A menuju ke B, ini ada agensinya, agensi di B,
Bella yang akan mengurusi kapal itu di pelabuhan, ya, at port. Tetapi dia tujuannya hanya ngurusin kapal, ya. Ship husbandry, di call it ships husbandry. Jadi ada yang bilang suaminya kapal gitu ya. Tapi dia apa dia urusin? Dia urusin eh, bunkering, ya, bahan bakar, air, ya. Dia urusin food, ya. Dia urusin kru, ya. Dia urusin juga, ya, di situ. Lalu dia urusin nanti terkait dengan kapalnya, repair and maintenance kalau dibutuhkan, ya, pada saat itu, atau pergantian spare part. Pokoknya urusannya tentang kapal. That's number one. Function number one. Number one. Number two, ya, number two, fungsi keduanya adalah sebagai port agency. Nah, ini apa nih Pak Saud? Dia berarti mewakili pemilik untuk membayar, ya, eh, port dues. Dia akan membayar, ya, port administration, ya. Lalu port eh, procedures, misalnya kalau mau eh, apa eh, pesan pandu tunda, itu dia yang mewakili kegiatan-kegiatan tadi, dan dia membayar, ya, pot, invoices atau klaim. Pokoknya terkait dengan pelabuhan, ya. Itu nomor dua. Nomor tiga, ini yang agak mulai lebih luas, itu dia eh, melakukan kargo komersial, kargo related, ya, commercial activity operation. Berarti dia collect cargo, ya, and then also collect the payment, ya, and then also cargo handling, picking up, store, do some packaging, also do some, for example, port or customs clearance, also related to this one, yeah. And then number four, yeah, number four, uh, similar to port husbandry, when she or the ships having problem with technicalities, or in relations to this, her safety, yeah, for the maintenance, or, yeah, I mentions that one, but usually here, if it is urgent, yeah, urgent matter to the regulations, rules, biasanya yang menguruskan adalah kapal itu langsung naik dock, ya, docking, dan yang akan ngurusnya adalah ship agent. So, ya, and then number five, ya, ini yang terakhir, secara komersial mirip seperti Pak Sal bilang tadi, dia menyiapkan advance payment, ya, advance payment. Jadi provision dia menyediakan, ya. Nah, dari 5 fungsi ini apa yang dia dapat? Dia dapat fee, ya, dapat fee berdasarkan fungsi yang dia lakukan, ya. Ya, jadi assigned functions. Basisnya dia bisa fee, ada persentasi, ada juga lump sum, ya. Jadi fee artinya kadang-kadang 10% sampai 15%, ya. Kalau lump sum itu tergantung list dari invoice-nya dia, plus dia punya kontrak atau dia punya insentif, ya. Oke, biasanya modelnya seperti ada dua gini, ya. Oke, oke. So that's actually the ship agency. Where are the ship agency working at?
Ship agencies itu kerjanya biasanya dalam skala lokal atau port. Jadi setiap port ada ship agency-nya. Kalau misalnya saya ini principal, saya punya ship agency port A, ship agency SA. Principal juga bisa pesen country, ship agency ada. Ya. Ada juga ship apa principal itu bisa mengelola berdasarkan route di daerah tertentu, dia ngurusi route misalnya Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Indonesia Barat, Indonesia Timur gitu. Ya. Nah, ini modelnya dia berbasis based on short term contract, ya, short term contract. Short, ya. But when principals may also do the contract, long-term contract with the SA, ya, one term, ya, one term like a year, ya, 1 year, 1 month, ya, one semester, so tergantung ada kontraknya. Ya, jadi tidak. Kalau yang ini biasanya hanya satu kali rute, satu kali call, satu kali kegiatan. Tetapi ini beberapa kali kegiatan berdasarkan time atau termnya ya, total term atau time term. Okay. Any question so far about ship management as versus ship agencies? Ada yang mau nanya? Sir, I have a question. Silakan nak. My name is Adrianova Gani. So basically on what you've already explained to us, the dominant of the company or ship owner is using ship agencies. Is that correct, sir? Well, the ship agency is more on commercial rather than for the rather than for specific functions of ship operations. Yeah. So if you like to have a compact, a set of functions, many, then you let ship agencies doing the job. While ship management is particularly focusing on one functions. Could you do the routing plus? Could you do the provisions of the set of crews, please? Could you do taking care of our logistic, please? Could you taking care of our repair, please? So one particular functions, regardless the ships is one or many. So one particular, quite complex actually, but in relations to the operations, to the voyage management, in practical, in business, we call it ship agents. Yes, many of the shipping company like to have this one because they may have better, simpler, and more efficient in costs. As I mentioned to you, regarding by Professor Frankel mentions, all functions to bring new value-added activities or services to the shipping companies called ship management, right? And then, well, in terminology, they call it ship management, they call it ship agents, or they may say ship agents also part of the ship management. But the functions in practice, the terminology known by the practice of the market called ship agents. Ship agents may work in flexible manners in routings, in time terms, in whatever the needs they would like to have. But for the ship management, they are rather formal.
So that's quite probably different from ship management and ship agents. Does that answer your questions? Nah. Yes, sir. Thank you for the answer. Hmm. In terms of responsibility, be careful. Ship agents is a messenger. Ship agents is your staff. Ship agents is not a partner, commercial partners or event partners. Ship agent actually is under ship company or ship owners or principals. Ya, oh, mana itu warnanya hitam. Nah, ini ship management kalau Pak saat bilang NSC, ini ship agent. Nah, ini dia di bawah. Jadi kalau dalam eselonnya dia di bawah, dia diperintahkan dia kerja dan dia balik. Pak, ini sudah saya kerjakan. Tolong bayar ya. Oh ya, saya bayar. Nah gitu. Jadi kalau ada apa-apa, jangan salahkan ship agent. Ship agents only disuruhkan orang yang disuruhan gitu ya. Jadi in terms of responsibility, ya ya tetap responsibility-nya adalah shipping company, ya ship owners. Ya lalu kalau ship agents apa fungsinya? Dia ya fungsi tergantung fungsinya saja. Berarti dia kalau misalnya nggak di pelabuhan, kalau ada apa-apa dia yang ngurusin. Saya kan mau bayar. Kalau ada urusan dengan husbandry, bunkering, ya tanggung jawab di situ saja. Kalau ada urusan dengan bawa itu kru ke rumah sakit, ada yang hamil, ada yang uh, give birth, giving birth. Kalau ada juga yang cuti, traveling, nah itu dia urusan dia gitu. Tapi bukan semuanya dia yang bertanggung jawab, dia hanya disuruh melakukan gitu. Ya sekondan lah bahasa Indonesia atau bahasa Jawanya lah ya. That's responsibility of ship agencies, different from shipping company. Nah makanya orang banyak yang di Indonesia dua ini agak sedikit versus nih, INSA sama ISA. Ya ini ISA nih. ISA nih ship agency, nggak butuh punya kapal, bisa seperti shipping company. Ini harus punya kapal, ya, on vessels. Paling tidak 330 kalau nggak salah, GT. Ini nggak punya, NVOCC nih, nggak punya kapal. Tapi di Fonasba dikatakan bahwa kalau boleh ada orang yang paham, dia ngerti. Kalau boleh juga yang kalau pilih agensi, kata Fonasba, cari yang punya kemampuan keuangan juga. Kan tadi fungsinya ada 5 tuh ya, ini trans payment. Jangan yang abal-abal, yang hanya isinya kertas doang, atau tas doang, colak doang itu terus disitulah alamatnya di tas itu. Kalau ada apa-apa dengan kapalmu, nggak bisa orang kejar dia, ya si agency. Ya dia kejar kau sebagai shipping company misalnya gitu. Alright, that's in terms of responsibility, in terms of the rules and organizations, requirements of ship agency and shipping company. In practice, people like in Indonesia itu senang pakai ship agency tuh, maunya ke agenan doang gitu. Karena duitnya nggak banyak, nggak perlu beli kapal, nggak susah-susah, nggak perlu ngurusin asuransinya, ya. Jadi orang banyak keagenan akhirnya. Jadi Indonesia itu kayaknya 80% perusahaan pelayaran kita, perusahaan pelayaran ya, itu adalah ship agent, bukan real owner. 80%, 4 dari 5. Nah, karena faktor-faktor tadi ini lebih enak, lebih mudah, lebih murah, dan tidak beresiko tinggi. Ya, tapi ya duitnya kecil juga ya dapatnya. Oke. Oke, gitu ya kira-kira ya tentang ship agent ya. Alright. Itu terakhir dari Pak Saad kuliah tentang ship management yang bagiannya adalah ship agents. Nanti Pak Saad kasih bahan ini yang saya yang lengkap ya. Saya pernah lakukan ini studi dan memberikan masukan di Undang-Undang Cipta Kerja kepada DPR. Kami kerjasama dengan UI dan UGM dan Pak Saad timnya, tim leadnya dan melakukan itu. Nanti saya kasih deh kamu belajar ya. Oke. Ada yang mau nanya tentang ini sekali. Terakhir nanti Pak Saad langsung masuk ke bahan mau ujianmu nanti.
Any questions so far about SIP agency? Okay. Sir, Yeah. about in Indonesia, SIP agency like calo, right? Or different? Ya, jangan nggak calo, nggak bisa sebagai calo ya. Kamu harus terdaftar sebagai anggota agen kapal. Dia they may have to have formal company. Indonesia they have to have PT ya, perusahaan terbatas. Then the members of the company may have at least some personnel which have ability, understanding whatever the functions would be as the job of the SIP agencies. Ya, ada fungsi nanti Pak Saud. Kayaknya udah pernah saya kasih di kuliah pertama ya. Apa fungsi SIP agency? Tapi coba nanti kalian cek lagi. Jadi fungsinya kalau misalnya yang kasih ini biasanya KSOP di daerahnya masing-masing. Nah. Jadi kalau kamu mau jadi keagenan kapal, kau harus daftar dulu, kau punya PT, daftar ke SOP, kalau secara lokal. Kalau secara nasional, kau ke Huplasana di pusat. Orangnya yang kamu punya, misalnya orang husbandry, punya nggak kemampuan bunkering, ngurusin kru, orang yang punya SDM atau sertifikat terkait dengan maritim, ya kau bisa setelah kau lulus. Terus dia punya pengalaman lah tentang port use, administration procedures, dan pembayaran-pembayaran. Tahu tentang shipping operation, terutama for cargo, cargo collecting, cargo payment, ya, cargo handling, ya. Kamu paham tentang kapal, ya, misalnya perbaikan di kapal, ya, dok, kamu paham. Ini mungkin advance payment ya, kamu punya kemampuan keuangan, jadi ada cadangan duitmu yang kelihatan. Nah, biasanya perusahaan orang-orang yang mau jadi ship agency ini yang terkenal dia harus anggota ISA. ISA ini ya, tadi ada baru nih ISA. Dan dia dapat rekomendasi. Jadi kau tempel lah kau sebagai ISA dapat rekomendasinya, kau sebagai dapat surat izin dari pemerintah ya. Kalau kau ilegal, kau dapat kena aparat hukum kau, APH. Ya kau ditangkap sama polisi nanti. Jadi punya itu, then you may do the job. So, as you mentioned, Calo is not broker. Ya, dia bukan broker. Kalau broker, itu biasanya ketika kamu jualan. Biasanya jualnya produk ya. But agencies, ship agencies is more on services. Nah, ada jasa yang kau buat, bukan calo. Kalau calo itu biasanya kalau mau jual, coba kau dulu yang maju, nanti saya yang muncul terakhirnya. Misalnya gitu tuh hanya jual-jual beli barang ya, physically selling and buying, purchasing things ya. Itu calo nah. Tapi kalau jasa itu biasanya disebut dengan keagenan. Agen. Does that answer the questions now? Yes, sir. Thank you. All right, thank you ya. All right. Now, do your work. So, I have seen your assignment, and then today is our last lectures ya. Ini pastikan Laura Michiko, halo Michiko. Yes, sir. Yes, make sure all 15 signs already been put it on the absensi ya, 15 kali ya. Besok coba cek. Kau isilah sendiri apa yang sudah Pak Saud ajarin ke kalian ya, supaya jangan Pak Saud tipu-tipu. Kau aja yang ngisiin apa yang sudah Pak Saud ajarkan ya. Saya kayaknya udah lebih dari 15 bahkan ya. Kebanyakan mungkin. Nanti kau cek lah ya. So today is our last lecture. And then by the next 2 weeks, you
may have to submit your assignment. Major assignment. Major assignment-nya itu adalah kerjaan yang shipping dan yang shipyard. Both of them are not fulfill my expectations. Ya, ingat baik-baik, belum. Bahkan, mohon maaf ya, saya bilang kerjaan kalian ngawur, nah. Setelah saya cek, aduh, ngawur sekali. Ya, jadi perbaiki. Saya minta diperbaiki. Kalau kau nggak ikut, saya doesn't hesitate to give you E. Kalau kau nggak ikut, saya langsung kasih E. Ngulang kau. Jangan main-main ya. Apa yang harus kamu fulfill? Ada 10 each of them. Cek baik-baik. Lihat, perhatikan ini. Pertama, untuk yang layanan yang shipping, ya, atau tugasnya shipping. Saya dan Pak Saud belum melihat adanya sebuah motives, ya, of trade. Belum. Apa itu forward? Motifnya, lalu backwardnya apa motifnya? Motifnya itu apa Pak Saud maksudnya? Apa yang mengakibatkan perdagangan itu muncul? Absolut kah? Komparatif kah? Kompetitif kah? Atau apa? Sehingga wilayah A dan B dia punya forward dan dia bisa backward. Dan dia bisa sustainable. Satu, itu nggak ada. Jelas. Dua, ketika bicara supply and demand, ya, buat kamu punya supply ini demand-nya, kamu punya supply ini, dibuat dalam pada posisi 0 sampai 25 tahun sampai 30 tahun. Lalu gapmu di mana? Di sini. Ya dibuat, dihitung, nggak ada yang saya lihat itu. Ya, yang ada baceman ini yang saya paling benci dengan kelakuan baceman ini. Otak nggak jalan, jadi bodoh. Ya, bodoh saya jadi bodoh sekali kok. Senangnya baceman. Saya kalau lihat itu lagi ya, saya coret betul ya. Saya nggak mau yang lihat contoh-contoh sebelumnya. Langsung saya coret ya. Ada beberapa grup yang grupnya Laura itu. Halo Laura, grupmu itu bacem itu. Saya nggak mau ya. Halo Laura, Yes, sir. Kenward, grupnya Kenward. Halo Kenward, Ya, sir. itu grupmu itu bacem itu. Oh, ya. Sorry, sir. Akbar, Akbar, Yes, halo sir. Akbar. Ya itu kau bacem juga itu habis itu. Yes, sir. Grupnya siapa lagi nih? Siapa nih? Atia, yang cewek itu. Saya lupa Ati. Ini. Ada 5 grup. Bacem itu dari semua. Saya nggak mau ya. Itu pakai yang sebelumnya yang kating-kating. 100% harus berbeda. Ya, 100% harus berbeda. Kamu bikin lagi, saya nggak mau. Pokoknya semua formatnya harus berbeda ya. Ini harus buat. Ya, mana? Lalu trennya mana? Tren nggak ada. Ini banyak. Lalu nomor 3, consignment. Kan ini pakai ferry. Ferrynya misalnya ngangkut sayur. Diangkut pakai apa? Kalau sayur itu pakai plastik. Apa ada yang apa hantu yang pindah-pindahin itu? Consignmentnya buat kotaknya seperti apa? Apakah pakai kerat? Apakah pakai boxes seperti apa? Itu kan ada dananya. Ada apakah sebagai pakai cold box? Apakah pakai drum? Ya, apakah pakai net? Ya, cari lo ya. Saya nggak mau itu kosong semua itu banyak hampir nggak jelas. Pakainya apa?
Ya kok tiba-tiba ada coklat gitu. Terus mari ngono, coklatnya opo nggak ada, nggak jelas. Atau apa gitu ya. Ini coba grupnya siapa tadi Pak saat baru baca juga nih. Ada 5 grup ini. Aduh, sudah dibilangin jangan pakai copy paste dikerjain lagi. Ya, Pak Saad ada authenticate. Tuh, ada consignment-nya. Ya, keempat. Nah, pastikan make sure forward and backward itu harus seimbang atau balance. Ya, oke. Lora, kata Pak Saad kalau seimbang itu berapa persen? Ayo, berapa persen perbedaannya? Halo, nggak tahu ya. Lora, atau ada yang kasih tahu? Kira-kira bisa kasih tahu berapa persen kalau harus balance? Ini banyak nggak balance ini ya. Maksimal 20%, nggak boleh lebih. Jadi kalau perginya 100, pulangnya jangan kurang dari 80. Saya nggak mau ya. Balance hanya plus minus 20%. Oke, harus balance. Diajarin yang balance nggak benar, nggak mau ya. 20%. Oke, number 4. Nah, lalu, nah ini yang paling parah juga. ACC. Sudah dibilangin ACC itu datang dari demand, terus ini ada supply. Berarti ada gap-nya kan yang di samping-sampingnya ini gap. Nah, gap. Lalu dari gap itu kamu mengambil portion berapa dari perusahaanmu ya kan? Portion. Nah, ini harus dibuat portionnya apa? Dan portionnya itu ada untuk forward dan ada untuk backward loh ya, bukan satu aja. Ya, ada beberapa grup ini saya lihat masih parah. Ah, ini grupnya Din Ataya. Halo Ataya. Halo. Halo Ataya. Ah, nanti dia nggak kedengaran lagi. Mana Din Ataya? Halo. Gak datang Din Atayanya, Michiko ya? Wait, sir. Kemana dia nih? Yes, sir. He's not in the Zoom, sir. Aduh. Kemana dia? Saya I keluarin ya. did not. Bilang dia di semester depan. Enak saja. Info nggak Alright, ada. sir. Pikir di kampungnya apa? Sewena sendiri. Suruh dia ketemu semester depan. Jangan ketemu saya semester ini. Jangan diganggu. Nggak mau saya ngurusi lihat yang anak pemalas kayak gini. Alright, sir. Siapa siapa grupnya Dinataya ini? Angkat, kasih tahu siapa nama-namanya aja. Dinataya. Halo? Yes, sir. My group. Muhammad Nur Siapa Sefwan, aja tuh sebut? Siapa aja? Yang Muhammad paling Hussein benci saya Pelakbar, lihat. Nah, terus Agung Bintang, Imade terus Praba, hmm, Putri Tia, sama Mario Danendra. kalian harus malu ya. Ini pencuri-pencuri ulung nih kalian. Penyontek. Jangan ulangin lagi ya. Saya nggak mau kasih peringatan lagi. Paham ya? Yes, sir. Tukang penipu ulung, tukang contek. Percuma kalian pintar-pintar. Kalian pintar-pintar loh. Tapi kalau penipu, nggak ada yang ngargain kalian. Dengar baik-baik itu. Nipu. Itu guru-guru tadi Pak Sat kasih tahu ya. Jangan ngulangi lagi. Saya nggak mau. Untuk yang grupnya galangan kapal, ini Mario lagi sakit si Mario nih. Siapa grupnya Mario ini? Halo, Iya, saya, Pak. Akbar ya? Udah Pak Sat Iya, bilang tadi. iya, Pak. Iya, Ma Akbar. Kerjain PO yang baik. Itu parah loh, Dek. Sebentar, Pak. Saya mau konfirmasi aja, Pak. Di
bagian mana yang sebenarnya terlihat Oh, seperti mungkin saya menyangkut, nggak Pak? mau tahu. Pokoknya kau cek dengan kawan-kawanmu itu copy paste dengan grup lain. Saya nggak mau, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kau yang buktiin sendiri. Ngapain kurs buktiin-buktiin? Kau buat curang sendiri, suruh orang lain yang buktiin. Kau sendiri yang buktiin. Grup-grup tadi ya, saya paling marah sekali. Nanti yang itu saya kasih tahu. Yang si Piat. Ini ACC nomor ini harus dibuat 6. Lalu nomor 6 eh kalian buat Capex. Nah, Capex dari oh ya, sebelum menuju Capex, tentu kalian udah punya visi misi. Itu ada gambar aerodiagram, ya kan? Aerodiagram dibuat. Visi misinya seperti apa, mau jadi apa, bla bla bla. Lalu kamu melakukan survei terhadap perusahaan-perusahaan pelayaran yang lain. Shipping Company 1, Shipping Company 2, Shipping Company 3. Bisnis prosesnya 1, bisnis proses 2, bisnis proses 3. Ya kan? Bisnis prosesnya macam-macamnya kan membuat dia punya cost yang beda-beda ya kan? Lalu kamu mau seperti apa? Nah, dibuat. Jadi tidak tiba-tiba datang dari langit terus tiba-tiba bikin sendiri. Harus lihat dari kompetitor. Jadi competition analysis. Nah, ini yang tidak ada sama sekali. Jadi kalau mau lakukan competitor analysis, cek kapalnya apa, strateginya apa, jadwalnya bagaimana, kecepatannya bagaimana. Itu apa dong? Ya dicek. Ini nggak ada sama sekali. Saya nggak mau baca itu. Ya dicek. Jangan malas. Ya. Yang galangan juga begitu. Dicek galangannya. Ya. Ini kerjaan 6 bulan ini. Bukan kerjaan seminggu, 2 hari, atau beberapa jam. Ini kualitasnya seperti kualitas kerjaan anak malas ini. Orang beca yang kerja ini. Orang pintar kok pemalas-malas. 7. Ketika menghitung capex, tentu datang dari kapal yang nanti setelah dapat, kalian kan dapat kapal LOA atau kap atau apa ya, sorry, ship specification yang spek kapal lain ya kan. Nah kapal lain others bukan berarti ini akan menjadi, ini hanya rujukan. Lalu buat versimu sendiri, buat versimu sendiri. Your own, or your group ya, spek. Jangan punya orang. Ada mas punya orang diambil lalu bikin sendiri. Malas mikir nih ya, bikin sendiri. Lalu hitung capex-nya betul. Ada yang high, ada yang low, ada yang medium, plus ada yang harus gimana Pak Sat bilang? Harus pakai Monte Carlo. Iya dihitung, dibuat. Ada yang sudah beberapa kasih, tapi hampir semua nggak ada belah sama sekali. Monte Carlo-nya mana? Kan diajarin. Pak Sat udah bikin high, low, medium. Monte Carlo-nya mana? Tuh, 8. Untuk melakukan OPEX, ya bikin analisa sensitivity, sensitivitas. Jadi, misalnya biaya-biaya kamu buat, ya kan? Ada biaya fix, variable, ya, lalu voyage, and fixed variables, and then, ya ini kamu coba buat, ada biaya-biayanya harus naik per tahun. Berapa persen per tahun? Naik 2% per year, Pak. 1% per year, 5% per year. Ini sensitivitasnya nggak ada sama sekali di beberapa itu. Cek. 9. Ya. Ketika melakukan investment analysis, make sure yang harus kamu lihat NPV-nya akhir N itu harus lebih besar atau sama dengan 2 sampai 3 kali dari NPV 0. NPV
0. Jadi kalau NPV 0 100, ya kamu harus punya 200 sampai 300 di akhir operasi investasimu. Ya, tuh. Lalu yang ke-10, pastikan ya, ini yang banyak hang ini. Pastikan kamu punya tren dari si NPV analisis ini itu similar with your visions and missions. Apa itu, Pak? Dengan gambar ini nih, gambar arrow diagrammu ini loh. Sama nggak? Ada turun lagi, terus naik terus. Sama nggak? Similar or not? Kalau tidak similar berarti nggak benar, ya harus sama. Ini 10 ini nggak dikerjain ini. Ya, ini saya kasih ya, ingatkan ke grup shipping company yang atau ferry. Oke, ini saya kasih, tapi tolong nanti dicek mulai malam ini, ya. Mulai malam ini. Yang paling parah yang kawan-kawan di galangan kapal. Ada berapa grup Michiko yang galangan kapal ini, shipyard? 4 groups, sir. Oh, grup. Ini yang paling parah. Ngawur. Malas. Tidak ada kerjaannya sama sekali. Ya, cari tahu. Pertama, ada 10 juga yang kalian tidak kerjakan. One, saya kan disuruh hanya di Tanjung Perak, right? Jadi di Tanjung Perak, cus, di tahun 2000 berapa? 2020 atau 2021 atau 2022, ship trafficnya berapa? Ini banyak nggak tahu nih, saya nggak dapat ini, nanti saya share. Ada berapa kapal and numbers of ships. Terus tipenya apa saja? Tidak hanya ferry, semua kapal yang ada calling at the port, ya. Type of ship-nya apa saja, ya. Lalu dari sini kamu dapat N dikalikan dengan GRT, lalu kamu bisa dapat si GRT-nya total di tahun X year dari si kapal ini. Sekarang kalau kamu mau proyeksi 30 tahun ke depan, 30X plus 30, berarti ya kamu harus melakukan tren. Trennya itu ya future itu sama dengan present 1 plus I pangkat N, ya kan? I-nya itu inflation berapa persen, N-nya number of years, ya kan? Dibuat. Jadi seperti kayak tadi kawanmu juga. Nah sekarang, ini Pak demand-nya. Oke, terus supply-nya dari mana? Ini Pak supply-nya. Lalu kamu mau ngambil berapa? Ini Pak gap kami Pak. Dibuat 30 tahun, 25 sampai 30 tahun. Loh, terus supply-nya gimana? Ya cek di Tanjung Perak itu siapa saja galangan-galangan kapal di Tanjung Perak ini mahasiswaku. Siapa saja? Ada PAL, ada DPS, ada Dumas, ada Lamongan misalnya. Hitung semua ada berapa. Ini nggak ada Pak Saud, lihat. Sudah kerja 6 bulan, nggak ada satupun yang buat ini. Iya kan Akbar, nggak ada di grupmu kan? Gimana Pak? Ya ini yang supply analisisnya. Dari mana bisa dapat? Kalau yang di ship analisis yang demand sama supply itu kemarin saya sudah dapat dari datanya Kemenhub, jumlah data kapal yang ada di yang ada di Jawa Timur, dan itu saya sudah cari yang di Surabaya. eh saya dapatnya itu dari tahun Nggak, ya, supply-nya. Kalau itu dapat, supply-nya siapa saja supplier yang di CPR-nya ada nggak? Kan nggak ada itu. supply itu yang galangan lain gitu Pak. Iya, yang di sekitar, kamu kan disuruh melakukan analisa pasar di wilayah sekitar Tanjung Perak. Iya kan? Itu nggak ada sama sekali. Oke, kerjain lo ya. Jangan banyak Pak, alasan, kerjain. izin tanya Pak, kalau supplier bedanya sama existing player? Iya, Kalau itu sama existing saja player, existing player, sama aja. Bodoh kau itu. Itu sama existing player, Akbar. itu sudah ada Pak di kelompok kami. Apa aja?
Yang pertama ada PT PAL, lalu Terus, PT Adiluhung, terus, PT Dumas, PT Indonesia Marina Shipyard, Gapura Galangan Madura, Dok dan Perkapalan Surabaya, Orela, sama yang terakhir itu punya kami sendiri, Pak. tapi berapa supply-nya? Iya, Pak. Nah, ya, iya. Terus di ngomongin doang gitu, terus berapa supply-nya? Aduh. Demand kurang supply berapa? Dicek. Dapat deltanya. Ini yang nggak dikerjain. Deltanya ini, terus kalau delta nggak ada, gimana caranya kamu dapat? Harus dicari. Ini kerjaan 6 bulan ini, bukan kerjaan 1-2 minggu. Di pasar marak kayak gini-gini nih. Pemalas-malas mahasiswa kayak gini. Cari. Besok pagi, grup yang galangan, nggak ada hasilnya. Lihat ya, nggak memenuhi 10 ini. Saya langsung melakukan penendangan ya. Saya keluarin, masuk ke Akbar. Grup, semua grup, nggak lulus. Enak saja. Kok pikir kalian siapa kalian? Pemalas. Ya, jadi dapat gap. Setelah itu cari presentasinya, kamu pilih CGRT kalian. Dan CGRT kalian tren selama 30 tahun. Ya, jadi ini demand-nya, ini supply-nya. CGRT kalian mau berapa? Itu nomor 2. Dapat gap. Nomor 3 dapat CGRT trend. Dibuat trennya. Nah, tren ini lalu setelah itu nomor 4. Ngapain, Pak? Ya, kamu bagi. Kamu mau berapa N jumlah new building, berapa N yang repair. Lalu ini ada berapa CGRT, ini berapa CGRT, ini repair, ini new building. Di total berapa per tahunnya, namanya annual CGRT. Perlu di trend seperti tadi, harus dibuat. Jadi sama seperti ini, jadi dibuat N-nya berapa ya. Ini N berapa, N sama dengan berapa, N berapa, N berapa, N berapa, N berapa, dibuat. Sehingga nanti bisa tahu di sampai tahun 30 berapa CGRT-nya. Jadi galangan kapalmu ada kegiatan new build, Pak kami lebih banyak repair Pak. Oke terserah, repairnya 70%, ini 30%. Terserah, pokoknya yang penting kalian mendapat CGRT per tahunnya berapa. Ya, setelah dapat itu, ya, setelah dapat, baru dibuat. Nah ini banyak yang Pak Saud lihat, layout. Dan layout itu datang dari fasilitas yang kamu mau buat. Misalnya dry dock, floating dock, facility. Ya, Akbar, grupmu ada nggak ini? Ada, Pak. Ada nggak grup layoutnya nih? Sudah ada, Pak. Kemarin Sudah ada, Pak. nggak ada kan ya? Sudah ada, Pak. Di sheet yang facilities. Itu udah ada facility-nya apa aja, peta Ya. graving block, dan juga bengkel-bengkel ya. Iya, tapi layoutnya ada, gambarnya ada. Ada, Pak. Luasan lahan, bangunan, alat. Ini di list ya, di list. Baik, Pak. Dan ini nanti, ini kan berubah. Jadi misalnya, Pak, kami butuh dalam nanti 30 tahun ini, Pak, gambar seperti ini deh. Bukan seperti yang Pak Ustadz bilang. Kami pertama, ini tahap pertama, Pak, 10 tahun. Ini tahap kedua, Pak. Ini tahap ketiga. Tapi yang totalnya kamu udah punya dulu, Akbar. Ya, misalnya di sini, lautnya misalnya di sini. Ya, lautnya di sini misalnya. Nanti mundur ke belakang. Itu bisa seperti itu. Ini layout penting.
Karena di situ nanti kamu buat modelnya. Nah, untuk kalian bisa mendapatkan model dari layout ini, ya, kalian pelajari contoh-contoh layout galangan kapal yang kamu buat. Jadi sampaikan yang PT PAL, pelajari, yang Dumas, pelajari, Gapura, pelajari, DLU, pelajari, ya, yang lain pelajari, layoutnya bagaimana, fasilitasnya gimana, peralatannya gimana, strateginya gimana, pelajari. Itu di grupmu itu siapa yang ngurusin itu, Akbar? Kemarin kita buat bersama, Pak, yang fasilitas itu sama Iya, penempatan. tapi tidak hanya itu, tetapi yang melakukan eksplorasi setiap galangan kapal itu siapa saja? Ada yang melakukan fungsi itu enggak? Ada, Pak, Siapa itu? Agung Bintang, Pak. Halo Agung. Saya, Pak. Iya, Pak. Hmm. Apa keunggulan PT PAL? Ada berapa workshop? Ada berapa galangan di sana? Ada berapa berth? Ada berapa dock di PT PAL? Yang saya temuin ada 2 floating dock, Hmm. terus di fasilitasnya ada 5.000 DWT, 50.000 DWT dry dock, 20.000 DWT dry dock, TLC floating dock, TLC Chasing dock, sama 1.500 TLC ship lift side and launching, up to 40.000 DWT, Pak. Yang punya kapal selam mana? Kapal selam mana? Halo? Cek yang lagi ya. Baik, Pak. Mm-mm. Alatnya ada punya berapa workshop? Yang di PAL ya, Pak? Iya, PT PAL. Kamu punya layoutnya nggak? Ada kan layoutnya ya? Ada, Pak. Hmm. Workshopnya ada berapa? Ada kayak gudang tertutup itu loh, gedung tertutup. 5, 10, 12. Divisi niaga ada 6, Pak. Betul. Apalagi Kapal perang 5, Pak. Petang 5, 11. Apalagi engineering? Engineering 4, Pak. 15. 15 sudah ya? Iya, Pak. Ya, itu doang. Repair and maintenance ada, Pak. Ah, ada berapa? 2 atau 3? 3, Pak. 3, 18 sudah ya kan? 15. Iya. Nah, itu gambarnya di mana, Dek? Google Map. Yes, Ya. yes, yes. Iya, dibuat. Nah, dibuat. Itu untuk belajar untuk kau. Sekarang nggak perlu banyak layout besar-besar. Kan sekarang udah kalau mau kamu pakai modelnya kayak robot main game itu loh. Ada pakai bugi-bugi. Sekarang kan banyak gitu kalau kalian lihat. Jadi keluarkan loh. Kalian pintar-pintar loh. Nah, hanya malas. Ini loh yang paling benci saya. Kalian pintar-pintar tapi malas. Semua dikasih, semua di ini ada banyak contoh. Sekitar kalian malas mikir. Ya, saya pokoknya ini lihat. Jadi dari 6 ini, setelah itu kalian buat setelah layout versi CGRT kalian. Silakan. Kalian mau bagaimana? CGRT-nya sudah dapat. N-nya bagaimana? New building. Yang lalu N repair-nya gimana? Fasilitasnya gimana? Lalu buat tahapannya 1, 2, 3. Lalu di sini hitung capex. Nah, ada high, ada low, ada mid, medium, dan ada Monte Carlo-nya. Itu nomor 7. Itu nggak ada. Nah, sekarang Pak Satu udah kasih contoh. Contohnya hitung capex ya kan? Ya nggak? Ada pakai. Nomor 8, OPEX. OPEX-nya gimana Pak Saud? Dan nanti kamu buat kegiatannya apa saja, kebuat kegiatan yang di repair, kebuat di bangunan. Kalau di PT PAL tuh ada namanya general engineering, ada lagi. Ya bikin kegiatannya, fasilitasnya apa aja. Cari yang fix, variabel, langsung, tidak langsung. Bikin.
kalau mau ambil contoh yang bangun kapal, new. Lalu repair kapal, berapa biaya-biayanya? Itu bisa pakai contoh itu. Nah, yang 9, yang Pak Saud belum lihat tuh visi misi. Mau jadi apa? Lihat gelang-gelangan kapal tadi itu. Lalu buat seperti kawan-kawan di Pak, saya mau pinjam dulu, baru saya dapat duitnya, agak turun dikit, lalu agak mungkin jatuh di sini, tapi saya ini lagi, ini ada risikonya terus naik lagi, dibuat. Nah, seperti kayak gini. Nah, ini dibuat visi misi berdasarkan analisa kompetisi. Kamu mau buat seperti apa, ya? Nah, lalu yang ke-10, persis kamu melakukan NPV atau investment analysis NPV, IRR, payback period, ya. Yang nanti tentunya NPV hasil akhir harus lebih besar atau sama dengan 2 sampai 3 NPV 0. Dan nanti dia punya tren dari si investmentnya harus lihat ini. Suluk, nah ini sama. Ya, ini hampir semua nih kayaknya Heng ini yang di galangan kapal nih. Tugasnya nih, Heng. How many of them? 4 or 5, Michiko. Kayaknya 4 ya? Atau 5 ya? Pak Ustadz belum. 4, sir. Iya, 4. Ini 4 ini. 4. Mhm. Tolong ya, tolong diperbaiki ya. Any question? Silakan. Saya kasih kesempatan kalian untuk bertanya. Apa yang kurang? Ayo. Baik yang grupnya pelayaran dan grupnya CPR. Silakan. Kalian mungkin bertanya-tanya, dari mana Pak Saud bisa tahu ini copy paste? Format tabel, isi tabel, kata-katanya sama semua. Depresiasi kamu hati-hati. Ingat ya, hitung depresiasi. Harus hitung juga tuh. Jadi nanti dalam hitungan investasi ingat baik-baik ya. Ada capex yang harus kamu keluarkan, ada opex harus kamu keluarkan. Jadi setelah revenue, nah revenue di atas, revenue minus capex, minus opex, minus depresi, kasih minus tax. Nah, ini kamu dapat pendapatanmu. Nah, pendapatan ini di tren sampai terus sampai berapa tahun? 20, 25 tahun. Nah, dihitung totalnya, itulah namanya net present value. Ya, jadi hitung. Ya, ingat, jadi harus revenue, pendapatan kurang capex, kurang opex, kurang depresiasi. Itu selalu ya, kurang tax. Ini wajib ya, wajib ada, oblige ya, the obligations ya harus ada. Any questions? Ini penyakit kalian yang pintar-pintar ini gak bisa kerjasama, ngebosi, nggak mau kerja memenuhi target. Penyakit kalian itu nak, dengar baik-baik. Kalian nggak akan maju, percuma. Lebih bagus kamu orang yang tidak begitu pintar tapi rajin, malah disenangi orang. Lihat yang sukses, sukses itu. Mereka yang rajin, memenuhi target, kerjasama, mengikuti tugas dengan baik. Pak Saud baca itu selama ini I'm answering yes, 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 yes. Tapi hati saya tuh remuk, kurang ajar arek ini. Kerjaan asal-asalan, copy paste lagi. Kenapa sih nggak bangga dengan punya sendiri, cara sendiri, pikiranmu sendiri? Bodoh sekali, jadi bodoh kalau copy paste itu, nah, nggak kreatif. Any questions? Excuse me, sir. I have a question. Silakan, nak. Silakan.
Okay. shipyard company. Yes. That permission test in Indonesia, is it okay? Yes. Please. That's all right. Jadi untuk perbandingan tren antara galangan kapal di Surabaya, apakah boleh misalnya di galangan saya memakai oil tanker dan perbandingan di eh, DLU atau PAL itu apakah bisa Pak dengan perbandingan beda market supply demand? Kamu salah, jadi beda. Jadi iya benar, malah itu malah bagus Murti. Jadi kamu lihat, oh Paul sudah ngerjain kapal-kapal militer yang gede di atas 5.000. Delu banyak ngurusin ferry. Oh, Orela ini banyak ngurusin tongkang-tongkang, ya kan? Oh, kapal-kapal di Nilam ini banyak urusan kapal-kapal ikan, kapal-kapal kecil pemerintah, ya kan? Kapalnya di Bayu di sana atau di sana kapal-kapal kecil-kecil. Udah, saya pakai ambil segmen market apa ya? Itu bagus. Oh, sana mereka modelnya mereka bangun. Oh, sana repairnya pakai home doctor system. Saya menyewakan aja deh tempatnya si Ben Santosa atau Bayu Santosa. Dia nyewakan loh Murti, hanya nyewakan saja. Ya, jadi dia repair terus nyewakan. Silakan. Tapi ada target, dihitung. Bisa. Jadi itu yang Pak Saud minta sebenarnya. Itu yang nggak ada. Ini apa gitu loh. Kamu bukan saya suruh jadi orang civil engineering, bukan. Kamu bukan saya suruh seperti teknik perkapalan, bukan. Justru kamu harus belajar, cari tahu perusahaan galangan ini kerjanya apa. Do your market intelligence. Do the desk analysis. Pergi ke sana kalau perlu. Tanya, lihat. Ya kan? Foto-foto. Itu maksud saya. Tapi nggak dikerjain rupanya. Ku dengar kok, ku tanya, nggak ditanya. Harus Pak Saud suap di mulutmu itu baru kamu jalan. Kamu anak kecil atau dewasa sih? Kerja, cari. Oke? Jadi that's why you need to know the differentiations, Murti. Kamu bisa tahu apa kebutuhanmu. Jadi nggak perlu seperti PAL, nggak perlu seperti Orela, nggak perlu seperti Adiluhung, nggak perlu seperti Dumas, jangan seperti DPS yang gagal sekarang itu. Jangan, cari yang baik. Ya diskusikan dengan kawan-kawanmu. Misalnya sekarang, mana ya kita belum ada ngurusin harbor tak misalnya. PMS kecil, itu bagus. Kita ngurusin kapal-kapal pelni, itu bagus ya kan? Kita ngurusin kapal-kapal ikan, coba lihat kapal ikannya yang ada di wilayah mana itu di Nilam, satu doang, bikin dong, ayo. Kalian masih cerdas loh kalian, tapi malas mikir kalian itu. Cari, itu makanya justru itu yang membuat kalian bergairah. Kalau ini mau apa ya, ikut kayak PT PAL aja deh ya, udah deh. Akhirnya main copy paste karena otaknya udah diracunin copy paste. Jangan. Ingat baik-baik kata Pak Saud. Copy paste makes you silly, dumpy, bodoh lagi. Cari yang kreatif. Nah, jadi grupmu itu saya cek, apalah ini? Coba kau ceritalah, Pak Saud bisa refresh. Apa strategi perusahaanmu deh yang kamu buat di galangannya? Nggak jelas kan? Market will tell you what they need. Market will reflect to you what the market needs. Jadi pergi ke market. Ini ada masih waktu 2 minggu. Tolong bagi waktu yang baik dengan grup teman-temanmu. Ada yang melakukan betul-betul in-depth analisis tentang ini. Cari satu-satu. Jadi bukan hanya isinya apa, tapi gimana mereka lakukan bisnisnya. Kenapa sampai gagal, ya kan? Kenapa mereka sampai mungkin kemahalan, terlalu besar, ya. Kapal-kapalnya juga gede-gede. Coba cari. Is that answer the question, Smelty? Yes, sir. Thank you very much. All right, thank you. So you don't need to
cover all the delta. Just small portions, but do diligently and then smartly. Fine tune and find the best way what the market needs. Ya, given the situation, nggak usah jauh-jauh, Tanjung Perak aja supaya kau jalan-jalan di situ lihat sini aja, nggak perlu ke Lamongan, kau di sini aja nak, ya. Any more question? Silakan. Itu Excuse me, sir. ya silakan, nak, silakan. I also ask. So you mentioned for the capex, we have to make our own group vessel group specification. And is it okay if we could use a second hand ship or for the ship only, sir? Yes, that's okay. It's up to you. And then the capex, depending on, well, probably you may build it up in abroad, in Indonesia, let's say in Java or in Batam, and then the capex component is up to you. But it should be coming from the analysis of your competitors. Oh, kapalnya sana kecepatannya hanya 10 knot, saya bikin deh 11 knot dikit. Sana fasilitasnya dia nggak punya river plug, saya bikin river plug, ya kan? Misalnya kapal ferinya itu, mereka nggak pakai river plug, saya bikin river plug. Terus dia nggak pakai misalnya pengikat untuk ketika ada gelombang, saya buat, ya kan? Apa namanya tuh? Saya lupa, Pak Sat lupa namanya apa tuh yang pengikat di bawah itu nak untuk mobil itu, untuk truk apa itu? Kan bisa seperti itu kau buat, bisa kan? Lalu kamu buat juga not only passengers but also for drivers. Ya kamu kan coba kemarin naik kapal nggak kamu kemarin waktu kita ke Lembar? Ikut? Rasa ikut kan? Pak. Iya. Kamu cek, iya banyak yang ada fasilitas untuk driver kan, ada yang ngurut-urutin juga malahan kan gitu, ada khusus mereka untuk minum kopi dan sebagainya, itu bagus. Kamu pakai fasilitas itu. Kamu lihat contoh-contoh kemarin yang punya DLU yang bagus, itu strategi-strategi bagus yang sudah kamu lihat. Itu nggak ada loh di grupmu itu, belas. Iya kan, nggak ada kan? Terus ngapain kau naik kapal kemarin? Ikutin cara-cara berpikir maju itu loh. Iya kan, kau udah kasih contoh. Mereka bapak-bapak itu nggak ada. Mereka jalan-jalan ke Jepang dulu, lihat-lihat. Nah, kau sudah ada dekatmu, sudah kau ikut, sudah kau lihat. Itu terapkan, nah, apply in your group. Make it more innovative, ya. Misalnya kamu buat di situ mereka bisa misalnya apa bisa dapatkan entertainment yang baik, ya. Mereka ada dokternya atau misalnya kapalnya misalnya kamu nggak kepikiran tahu misalnya ada lift, kok nggak salah kemarin Dharma Kencana 7 itu ada liftnya, kok nggak salah mau turun naik, nggak perlu naik rem door yang diturunkan dan dinaikkan itu. Kalau perlu ada bisa naikin, kemarin sebenarnya harus ada truk-truk LNG gas di atas. Ada juga yang dipakai untuk misalnya untuk ternak di daerah wilayah khusus. Yang paling butuh itu misalnya untuk river container, yang mereka untuk nggak bisa langsung ada pendinginnya, tetap pendingin. Kau siapkan, kau bisnisnya masukin, kami truknya ada Pak. Truknya nggak pakai driver Pak, unaccompanied, yang kayak di Batam itu loh. Truknya tuh sudah nanti diturunkan, kepalanya aja yang nanti turun naik mengambilkan. Nggak perlu pakai driver. Kan itu ide bagus kan, Raisa? Unaccompanied namanya, unaccompanied driver, unaccompanied trucks. Jadi kau bawa trailernya aja di atas, tapi kepalanya kau bisa turun naik yang mengambil. Itu kan banyak, di Batam banyak itu. Di beberapa negara pakai seperti itu. Ayo cari Raisa, cari. Ya itu loh, itu yang nggak ada di kalian. Kemampuan-kemampuan kepengen yang aneh-aneh itu nggak ada, karena kalian habis hanya mikirin, nggak tahu ya, mikirin nyontek gitu loh, Dek. Otakmu tuh udah diracun dengan nyontek. Jadi terbelit sendiri. That answer the questions, Raisa? Yes, sir. Thank you, sir. Alright. Oke ya, gitu ya.
tolong Pak Saud not happy with your existing assignments, both for shipyard as well as for the shipping, for the ferry shipping. Sudah dikerjakan, tapi asal-asalan. Kenapa Pak harus dibuat yang baik? Supaya kamu bisa, nak. Supaya ketika kamu kerja, kamu punya kemampuan ini yang baik. The hope is you are easily to be involved and enter the market. Jangan dimarah-marahin dulu, ditrainingin dulu, habis waktu. Langsung bisa, paham. Kerjain dong dengan baik, ya. Okay, that's all. Thank you very much. See you next week for your exams. And there is no lecture any longer. Pak Saud, mohon maaf kalau Pak Saud keras. Bukan saya benci kalian. Saya menyayangi kalian generasi-generasi ke depan untuk maritim. Pak Saud keras memang, memaksa supaya kalian baik. Saya harus paksa, Dek. Karena kalian yang terbaik di sini. Saya udah ngajar di ITB, kalian udah tahu saya udah ngajar di UI, saya ngajar di luar negeri, saya ngajar di STIP, saya ngajar di Politeknik Perkapalan. Kalian one of the best. Tapi one of the best kayak begini juga saya kecewa berat. Udah kuliahnya paling mahal, cacius bahasa Inggris, otaknya pintar, tapi malas. Ke laut aja lah kau kalau malas-malas gitu. Ya, rajin dikit, kreatif dikit ya, itu Pak Saud makanya. Karena saya dekat dengan industri, saya bagian dari industri, saya paksa kalian seperti itu. Bukan saya benci, atau Pak Saud sok-sok, enggak. Ya mudah-mudahan, mohon maaf kalau Pak Saud keras, nanti kalian bisa dapat nilai itu ketika kamu nanti di kerja. Gitu ya. Oke, good evening. Bye-bye. See you the next 2 weeks for the exam. Bye. Thank you very much, sir. Good Thank you, evening. sir. Sir. Thank you very